Datanglah seorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, makan adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kebutuhan jasmaniah. Ketika seseorang kelaparan, tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan apapun demi memenuhi rasa laparnya supaya dia menjadi kenyang. Itu sebabnya ada orang lain yang mengatakan tajamnya pisau tidak sebanding dengan tajamnya perut. Ketika kita mengalami kelaparan, kita memungkinkan melakukan apapun supaya rasa lapar kita hilang. Situasi lapar dan kondisi lapar terkadang adalah sesuatu hal yang wajar. Kalau kita lupa makan, atau mungkin karena kerepotan tertentu kita tidak mengingat akan jadwal makan kita, atau mungkin kita tidak memiliki selera untuk makan pada hari ini sehingga kita menjadi lapar. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita kelaparan, karena keterbatasan ketersediaan dari makanan yang patut kita makan, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan tentunya menjadi pergumulan yang serius. Ketika pada hari ini kita dalam kondisi lapar, lalu tidak ada sesuatu pun yang kita harapkan boleh memenuhi rasa lapar kita supaya kita menjadi kenyang. Dari segi pelayanan Kristus Yesus dihubungkan dengan lapar atau dihubungkan dengan kondisi kelaparan, itu terjadi beberapa kali. Satu hal yang sangat luar biasa, kemujizatan yang dilakukan oleh Yesus berhubungan dengan kelaparan ketika ia memberikan makan 5.000 orang. Dari segi pemahaman Alkitabiah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelaparan bisa saja terjadi
karena kemalasan seseorang. Dia tidak mau bekerja. Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang bekerja, baiklah ia makan. Tetapi orang yang tidak mau bekerja dan hanya berpangku tangan saja, dia tidak layak mendapatkan makanan. Jadi bisa saja seorang menjadi kelaparan karena dia orang yang selalu berpangku tangan atau parasit, hanya tergantung dengan pertolongan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bisa saja kelaparan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat akibat dari struktur yang tidak berpihak. Tentunya kalau sebuah struktur hanya berpihak kepada kalangan kelompok penguasa tertentu, ya bagaimanapun juga makanan akan menjadi sesuatu yang terpusat hanya kepada memenuhi kebutuhan golongan-golongan tertentu. Atau yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, kelaparan bisa saja berlangsung oleh ketidakadilan. Firman Tuhan juga mengatakan, jika orang lain mengambil lebih untuk dirinya, sementara dia tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya pertimbangan ketika dia mengambil lebih, bahkan menjadi sesuatu yang terbuang. Ini adalah menjadi sesuatu dosa. Ini adalah menjadi sesuatu ketidakadilan. Dan ini adalah sesuatu hal tindakan yang bersifat diskriminatif. Mengambil lebih. Sebahagian kenyang, bahkan terlalu kenyang. Tapi sebahagian hidup dalam suasana kelaparan. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, kelaparan bisa juga berlangsung di tengah-tengah dunia apabila kasih, ketidakmauan berbagi, ketidakmauan untuk peduli, ini juga menjadi penyebab kelaparan. Kalau rasa peduli, kalau rasa berbagi di antara kita, terutama juga dalam hal menghadapi keberadaan kondisi dampak dari PPKM atau sakit penyakit virus yang melanda dunia ini pada hari ini, ketika kita tidak memiliki rasa, ketika kita tidak memiliki kepedulian, ketika kita tidak memiliki rasa untuk berbagi kepada orang lain, bahkan kepada tetangga saudara yang lain, kelaparan bisa semakin bertumbuh. Dan tidak tertutup kemungkinan jika ini berlanjut, keberadaan kemasyarakatan akan saling menjarah satu dengan yang lain. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudara, dan ini yang menjadi hal yang terakhir, kelaparan bisa saja berlangsung di tengah-tengah dunia ini ketika kita tidak lagi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Melihat keberadaan firman ini, banyak hal yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan kelaparan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika kita diperhadapkan dengan apa? Dengan keterbatasan. Kita tidak memungkiri, Bapak Ibu saudara-saudara, jika mobilitas dunia ini semakin luar biasa tinggi dan itu akan semakin bertumbuh dan berkembang, manusia akan selalu dan akan semakin diperhadapkan dengan keterbatasan. Jika kita membicarakan keterbatasan, tentu kita juga harus mengidentikan keberadaan pemahaman keterbatasan dengan pikiran. Mengidentikan keberadaan keterbatasan dengan apa? Kalkulasi. Mengidentikan keterbatasan dengan perhitungan dari segi kemanusiaan kita.
Apa yang boleh kita lihat dari firman ini? Elisa. Elisa artinya adalah Allah adalah pribadi yang menopangku. Siapakah Elisa? Elisa adalah hasil dari pengkaderan Nabi Elia. Dan dia adalah seorang hamba yang setia. Dan dia adalah seorang hamba yang selalu hidup dalam kekudusan. Beliau adalah seorang hamba yang senantiasa mengandalkan keberadaan Tuhan ketika dalam proses pelayanannya dia diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Kalau kita membaca kitab raja-raja yang berhubungan dengan Elisa sendiri, dia selalu mengatakan sesuatu hal kepada orang lain dengan mengakhiri perkataannya, begitulah firman Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam nats ini, bagikan. Dan untuk yang kedua kali dia mengatakan bagikan. Lalu dia mengakhiri kalimat itu, demikian firman Tuhan. Elisa diperhadapkan dengan sekelompok orang. Dalam nats ini disebutkan berapa jumlahnya? 100 orang. Lalu saat itu ada seseorang yang berasal dari Balsalisa. Jadi Balsalisa itu sebenarnya terletak di Israel Utara. Sementara kejadian ini berlangsung di Israel Selatan. Ini menjadi sesuatu hal yang mengundang pertanyaan, kenapa orang-orang yang berasal dari Israel Utara itu harus berangkat ke Israel Selatan demi melakukan sesuatu solusi atau demi melakukan sesuatu penyelesaian masalah kelaparan yang sedang berlangsung, atau demi melakukan tanda mujizat tertentu akibat dari keterbatasan untuk mengatasi sebuah kelaparan. Ada dugaan Bapak Ibu saudara-saudara, akibat dari tekanan penguasa pemerintah ketika itu, banyak para nabi yang tinggal di Israel Utara tidak lagi berani menyuarakan kenabian atau menyuarakan suara kenabian karena mereka takut akan tekanan, ancaman dari pihak penguasa yang ada di Israel Utara. Dalam proses seperti inilah Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang datang dari Balsalisa menemui Elisa. Dan ketika itu mereka diperhadapkan dengan sekelompok orang yang terdiri dari 100 orang yang sedang mengalami kelaparan. Lalu hamba yang berasal dari Balsalisa memberikan kepada Elisa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong, diberikan kepada Elisa. Lalu spontan Bapak Ibu saudara-saudara, Elisa mengatakan kepada hamba tersebut, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Elisa tidak menjadi pribadi yang serakah dalam situasi dan kondisi yang sedang mengalami kelaparan. Dia adalah termasuk seorang hamba dan juga termasuk seorang imam dan juga termasuk seorang pemimpin. Ya sebenarnya bisa saja dia
meminta keberadaan daripada roti yang 20 itu dan satu ikat gandum baru untuk kepentingannya. Tapi dia sebagai hamba Allah yang telah memiliki keprihatinan yang sangat luar biasa melihat keberadaan rakyat atau melihat keberadaan jemaat yang sedang mengalami kelaparan, spontan dia berkata kepada hamba yang telah memberikan 20 roti jelai dan satu ikat gandum, bagikan. Pada ungkapan pertama Elisa mengatakan kepada hamba tersebut, bagikan. Hamba tersebut kembali bertanya kepada Elisa setelah dia memperhadapkan segala sesuatu kenyataan yang bisa dia lihat melalui mata kepala sendiri, 20 roti jelai dan satu ikat gandum. Bagaimana mungkin bisa dibagikan menjadi kebutuhan 100 orang yang sedang mengalami kelaparan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Kita tidak membohongi diri kita, keberadaan hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan. Kita tidak membohongi keberadaan hidup kita bahwa hidup kita pada umumnya dominan bergerak, berjalan seiring dengan kemampuan kita untuk mampu mengkalkulasi, menghitung keberadaan apa-apa saja yang mendukung keberadaan hidup kita supaya hidup kita berlangsung nyaman, langgeng, aman ke depan. Dan dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika tidak berbanding, jika tidak balance apa yang ada di benak kita, apa yang nyata di hadapan kita, apa yang boleh kita perhitungkan, kita kalkulasikan, kita dapatkan dari segala sesuatu yang menjadi buah dari pikiran kita, hidup dengan kenyataan yang harus kita alami, kita akan ragu. Dan kita tidak akan menjadi pribadi yang meyakini diri kita mampu menjalani kehidupan kita. Dan jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang membuat kita terkadang sakit, merasa lelah dalam keberadaan hidup ini. Beriman, iya memang beriman, tapi terkadang iman kita hanya sejajar dengan perhitungan kita. Tapi terkadang iman kita hanya berlangsung tumbuh ketika kita melihat sesuatu hal yang boleh kita hitung pasti mendukung keberadaan iman kita itu. Ketika sesuatu hal yang boleh kita lihat di hadapan kita sepertinya tidak bisa mendukung keberadaan iman kita, kita akan down, kita tidak berpengharapan, dan kita tidak berjalan penuh dengan keyakinan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, iman adalah bukti dari apa yang tidak pernah kita lihat, bukti dari apa yang tidak atau belum kita genggam. Tapi kita yakin, tapi kita percaya akan nyata di dalam kehidupan kita. Buat apakah Bapak Ibu Saudara-saudara beriman jika sesuatu hal itu telah nyata di hadapan saudara? Apakah iman itu namanya? Buat apakah Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara mengatakan saudara itu beriman jika apa yang saudara doakan itu telah ada di genggaman saudara? Buat apakah Bapak Ibu Saudara-saudara menyatakan diri saudara itu beriman jika kesembuhan itu telah ada bagi dirimu? Itu mustahil. Allah adalah Allah yang misteri, dan Allah kita adalah penuh dengan anugerah, dan Dia adalah pribadi yang cukup kaya.
Tetapi dia adalah pribadi yang selalu menyembunyikan anugerah-anugerahnya yang besar. Pribadi yang selalu menyembunyikan kekayaannya. Tidaklah menjadi pribadi yang memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, ketika kita tidak menjadi pribadi yang layak untuk penyampaian daripada anugerah kekayaan yang daripada Tuhan itu, dari sikap, tindakan, perilaku kita dalam hidup keseharian kita, baik di dalam doa-doa dan pengharapan kita, Tuhan tidak akan berikan itu kepada kita. Kemudian Elisa berkata kepada hamba tersebut, bagikan. Dan untuk kedua kali Elisa mengatakan, bagikan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab orang yang lapar akan makan, bahkan berlebih. Faktor kedua yang sangat berharga yang boleh kita petik dari firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika Elisa mengatakan, jika Tuhan mengatakan melalui hambanya Elisa, bagikan, semua orang akan makan dan bahkan berlebih. Dan itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang diperkenankan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini, Allah telah menyediakan semua kebutuhannya dengan berkecukupan. Bagikan, orang akan makan. Bahkan Allah mengatakan lebih. Jadi ini menjadi statement dari Allah kepada kita sebagai orang yang percaya, yang diperkenankan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita harus benar-benar meyakini bahwa segala kebutuhan yang kita perlukan di dalam hidup kita, Tuhan telah menyediakan kebutuhan kita dengan sempurna, bahkan berlebih. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak meyakini hal ini. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak mengerjakan apa yang menjadi syarat dari Allah supaya kita mendapatkan ketersediaan kebutuhan kita yang telah disediakan Allah dengan sempurna, bahkan lebih untuk kita. Kita tidak memakai waktu dengan baik, kita berpikir instan, segala sesuatu bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita tidak mau bekerja keras, kita tidak mau membekali sumber daya manusia kita. Kemudian kita tidak mau menjadi pribadi yang selalu berpikir optimis. Ketika kita menyimpulkan diri kita pada hari ini seperti ini, miskin dan menderita, lalu kita menyatakan kepada diri kita bahwa hidup kita sebagai orang yang beriman tidak mungkin lagi berubah, itu dosa. Dan itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan itu satu yang ditentang oleh Allah di dalam keberlangsungan mujizat yang terjadi dalam firman ini, yang dilakukan oleh hambanya adalah Elisa. Allah kita Allah yang kaya. Sekalipun tadi kelaparan bisa saja berlangsung oleh ketidakadilan, oleh struktur yang tidak berpihak, oleh kemalasan, atau oleh belas kasihan, kepedulian, rasa takut akan Tuhan tidak lagi ada. Tapi orang yang mau berubah secara drastis setelah dia mengenal Tuhan, Allah yang menjadi pendamping yang sempurna bagi diri dia, dia harus meyakini bahwa hidup dia bisa berubah, bahwa hidup dia bisa berlimpah kemurahan Tuhan, asal dia menjadi pribadi yang tunduk kepada syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Anugerah-anugerah Tuhan yang besar itu akan diberikan kepada orang-orang yang patut dan layak, dengan kasih, dengan anugerah yang daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang paling berharga juga yang boleh kita petik dari firman ini adalah apa? Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, saudara mungkin masih ingat apakah yang menjadi pertanyaan Yesus kepada khayalak ramai ketika itu? Dia bertanya kepada khayalak ramai,
apakah yang ada pada diri kalian? Kemudian orang ramai mengatakan, yang ada pada kami itu adalah apa? 5 roti dan 2 ikan. Ini menjadi catatan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Elisa juga pernah melakukan tanda mujizat yang lain. Seorang janda, istri daripada seorang nabi yang terlilit utang, jika dia tidak segera melunasi utangnya ketika itu, dia bersama kedua anaknya akan menjadi budak. Elisa juga bertanya kepada janda tersebut. Pertanyaan Elisa adalah hampir sama dengan pertanyaan yang dilemparkan Yesus kepada orang ramai ketika itu. Apakah yang ada padamu? Lalu si janda tersebut mengatakan, yang ada padaku hanyalah pundi-pundi yang berisi minyak. Lalu Elisa mengatakan, bawalah kemari. Lalu Elisa melakukan tanda mujizat dengan kuasa Tuhan. Pundi-pundi itu tidak berhenti mengeluarkan minyak yang begitu mahal. Dan seketika itu janda tersebut bisa melunasi utangnya dan dia terlepas dari jeratan tengkulak atau sejenisnya yang segera menjadikan mereka budak jika mereka tidak segera melunasi utangnya. Dalam firman ini juga sepertinya Elisa berkata kepada mereka, apa yang ada pada kalian? Boleh saja kita katakan seorang hamba yang berasal dari Balsalisa. Yang ada pada kami adalah apa? 20 roti jelai. 20 roti jelai dan 1 ikat gandum. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, jujurlah kepada diri sendiri. Yang kedua, jujurlah terhadap Tuhan. Yang ketiga, janganlah terlalu melihat faktor-faktor besar yang memungkinkan hidupmu berubah. Jadi jangan terlalu terpatok kepada hal-hal besar yang kamu pikir sebagai alat pendukung untuk membuat hidupmu berubah. Tapi lihatlah hal-hal yang kecil. Kalau sudah ada hal-hal yang besar yang kita boleh pakai dalam hidup kita untuk melakukan perubahan kehidupan kita, kita sudah kaya, saudara-saudara. Kita sudah hebat. Tapi ketika Elisa bertanya apa yang ada padamu, ketika Yesus bertanya apa yang ada padamu, yang ada hanya 5 roti 2 ikan, yang ada hanya 20 roti jelai 1 ikat gandum, yang ada hanya pundi-pundi yang berisi minyak. Bapak Ibu saudara-saudara, mujizat dalam kehidupan orang percaya tidak akan bisa berlangsung di dalam kehidupannya ketika dia tidak mau jujur terhadap dirinya. Ketika dia tidak mau jujur kepada Tuhan apa yang ada pada dirinya. Mujizat tidak akan bisa berlangsung dalam kehidupan orang percaya jika dia tidak benar-benar percaya bersama dengan Tuhan. Hal yang kecil yang ada pada dirinya pun bisa Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan besar dalam kehidupan. Inilah kehidupan orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita jangan tergantung kepada hal-hal besar. Para murid-murid Yesus juga bukan orang-orang besar. Mereka adalah orang-orang yang mentah, yang Yesus kutipin. Ada yang dari pemungut cukai, ada dari nelayan, atau orang-orang yang status sosialnya tidak begitu diperhitungkan. Tapi Tuhan memakai, Yesus memakai mereka. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah tergantung dengan hal-hal besar. Tapi hal kecil pun bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, ketika kita boleh memberikan itu dengan jujur kepada Allah, kepada Kristus, Dia sang pemilik kita, Dia akan mampu melakukan
mujizat besar, pekerjaan besar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa besarkah kemampuan kita, intelektual kita, kedudukan kita, kehormatan kita, status sosial kita di dalam kehidupan keseharian kita, diperhadapkan dengan diri kita, dan itu adalah menjadi sesuatu hal yang boleh menghempang keberadaan iman yang boleh bekerja di dalam hidup kita. Atau sebaliknya, seberapa besarkah iman kita Bapak Ibu Saudara-saudara menghempang keberadaan pikiran, status sosial, fasilitas yang ada pada diri kita, sadar atau tidak sadar menghempang keberadaan iman kita bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Elisa berkata kepada hamba ini, memang benar, kamu setiap hari diperhadapkan dengan keterbatasan. Kamu setiap hari diperhadapkan dengan pikiranmu, dengan otakmu, dengan kalkulasimu. Ya memang kalau itu kamu pakai untuk membagi 20 roti jelai ini, yang satu ikat gandum, itu tidak mungkin. Tapi ketika imanmu lebih terdahulu berbicara atas dirimu, 20 roti jelai, satu ikat gandum, ini akan bisa memenuhi kebutuhan 100 orang. Ini perlu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah kita mengaplikasikan keberadaan kehidupan kita secara orang yang beriman? Asa unang dominan pikirata, asa unang dominan hali-halita, asa unang dominan paretongata, asa unang dominan ahana adong dijulut tatapake laho mangalugahon nguluta. Kita pakailah iman kita dengan sungguh supaya memang kemujizatan perubahan hidup yang signifikan dalam kehidupan kita berlangsung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh kembali sejenak ke belakang. Ketika Allah menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, lalu hari ke-7 kita beristirahat, dihubungkan dengan perjanjian baru, itu adalah tanda kemenangan kita setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, Dia selalu mengakhiri ciptaan itu di setiap hari dengan berkata, semuanya adalah baik. Senin diakhirinya semuanya adalah baik, sampai dengan Sabtu semuanya adalah baik. Ini menjadi sesuatu pelajaran yang berharga dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika saudara menjalani kehidupan saudara hari Senin sampai dengan hari Sabtu, lalu di benak saudara, di pikiran saudara, di tata cara hidup saudara adalah hal-hal yang baik, segala sesuatu baik. Ya, saya kira hidup kita menjadi hebat. Kalau yang ada di benak kita itu, kalau yang ada di pikiran kita itu, kalau yang ada di perasaan kita itu, seperti Allah melakukan tugasnya mulai dari Senin sampai Sabtu, Dia mengakhiri pekerjaan itu dan Dia mengatakan segala sesuatu baik. Coba bayangkan kalau hidup kita meteraikan dengan pikiran seperti itu. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang merasa hendak menyakiti kita. Kalau kita mengatakan kepada diri kita, kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, segala sesuatu baik, pasti tindakan kita baik, pasti perkataan kita baik, pasti sikap dan tindak tanduk kita adalah baik. Mujizat akan berlangsung. Sebab hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya letupan-letupan kemujizatan. Jadi tanpa saudara tidak lagi merasakan kehidupan ini penuh dengan mujizat, hidup ini akan menjadi tanpa rasa, tanpa makna, dan akan menjadi hampa. Ingat itu. Buat saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri pada hari ini, mungkin ini Bapak Ibu Saudara-saudara sangat menyakitkan bagi keluarga dan juga bagi saudara secara pribadi.
Tapi bolehkah melalui pengalaman seperti ini, di dalam kesendirian saudara menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan? Di dalam kesendirian seperti ini saudara lebih banyak berhitung apa yang menjadi berkat yang sudah saudara terima dari Tuhan. Di dalam kesendirian seperti ini saudara menjadi pribadi yang boleh berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita tidak akan bisa menolong keberadaan kita, memperpanjang hidup kita, bahkan memberikan kesehatan kepada kita, selain daripada kita hanya mutlak memberikan ketergantungan pribadi kita hanya kepada Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu saudara-saudara di masa isolasi seperti ini saudara bisa melihat seperti Yohanes yang sedang berada di dalam penderitaan ketika itu? Dia melihat anugerah Allah yang besar, sorga yang dia impikan itu ada di hadapannya. Saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat HKBP Teladan dimanapun saudara berada pada hari ini, yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit tertentu atau yang sedang menjalani isolasi mandiri, saudara harus lebih banyak melihat bahwa sukacita, anugerah Tuhan, berkat Tuhan masih tersedia dengan begitu bebas di hadapan saudara. Kita hanya membekali kesetiaan kita seperti hamba yang ada di sini. Lakukan, dia harus melakukan itu. Kita hanya membekali diri kita supaya kita adalah menjadi pribadi yang layak, menjadi penyampaian daripada anugerah yang begitu besar dan banyak itu yang disediakan Tuhan kepada kita. Kami yakin Bapak Ibu saudara-saudara melalui keberadaan kita yang kecil, Tuhan akan mengubah keberadaan hidup kita. Penyakit COVID ini hanya sebagian kecil yang Tuhan pakai berlangsung di tengah-tengah dunia ini untuk mengubah keberadaan dunia, atau mungkin untuk mengubah keberadaan kehidupan kita. Penyakit tidak selamanya membawa orang ke dalam kematian. Dan kami yakin Bapak Ibu saudara-saudara melalui kiriman-kiriman doa, pengharapan yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara Sintua bersama dengan keluarga yang sedang mengalami isolasi mandiri pengobatan secara intensif, di dalam kuasa daripada Kristus Yesus, mujizat itu boleh berlangsung dalam kehidupan saudara-saudara, dan saudara akan sembuh dan kita akan kembali bersekutu di tempat ini, dipersatukan oleh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita, dan biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang senantiasa di keberlangsungan mujizat demi tanda mujizat yang boleh Tuhan lakukan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pemberkatan dan pelawatan Tuhan buat kami pada pagi hari ini, atas firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang senantiasa melihat keberadaan hidup kami dari segi iman, agar kami tidak menjadi pribadi yang selalu menyimpulkan dan mendesain keberadaan kehidupan kami hanya melalui apa yang boleh kami hitung, hanya melalui apa yang boleh kami lihat, hanya melalui apa yang real, fakta-fakta yang kami nyatakan sebagai faktor pendukung untuk menindaklanjuti keberadaan kehidupan kami ke depan. Kami tidak perlu beriman jika kami telah melihat sesuatu apa yang kami doakan. Kami tidak perlu beriman jika kami tahu bahwa kesembuhan yang boleh kami cita-citakan melalui doa dan pengharapan kami telah ada di genggaman kami. Engkau adalah Allah yang sempurna, menyediakan segalanya, apapun yang menjadi kebutuhan kami, bahkan menyelesaikan kondisi keterbatasan yang terkadang berakhir dengan kelaparan. Engkau adalah Allah yang baik, sebagaimana Engkau menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, segala sesuatu baik. Biarlah kami melihat keberadaan Tuhan yang sungguh baik, dan Engkau adalah Allah yang tidak
membiarkan kami menderita. Engkau adalah Allah yang tidak membiarkan kami selalu di dalam ketersiksaan. Dan Kau adalah Allah yang tidak membiarkan kami senantiasa berada di dalam pergumulan yang berat. Tapi Engkau adalah Allah yang penuh dengan solusi. Engkau adalah Allah yang penuh dengan berkat. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa berencana membuat keberadaan hidup kami penuh dengan anugerah dan kelimpahan. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang layak, yang patut. Dari segi pengharapan, dari segi doa, dan dari segi iman kami. Agar apa yang kami doakan bisa memenuhi, melebihi apa yang kami lihat. 20 roti jelai, 1 ikat gandum bisa memenuhi 100 orang yang sedang mengalami kelaparan, bahkan lebih. Demikianlah hidup kami akan menjadi pribadi yang seperti itu. Ajar kami Tuhan supaya kami jujur melalui hal-hal kecil apa yang kami miliki dalam hidup kami. Kejujuran adalah awal keterciptaan mujizat yang boleh berlangsung di dalam hidup kami. Jujur terhadap hamba Tuhan dan jujur terhadap Tuhan sebagai Allah pemilik kami mutlak. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu, buat hamba-hamba-Mu bersama dengan keluarga yang pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kami mau Allah Bapa di surga melalui keyakinan dan kepercayaan kami yang sungguh, Kristus Yesus sebagai tabib yang ajaib yang boleh melakukan pekerjaan besar di dalam keterbatasan dan di dalam ketidakmampuan kami. Pada hari ini Tuhan kami memohon dengan sangat kehadirat-Mu. Bekerjalah untuk saudara-saudara kami ini. Lakukanlah Bapa di surga sesuatu pekerjaan besar oleh seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini berdoa dan memohon kehadirat-Mu untuk menjamah saudara-saudara kami, para hamba-hamba Tuhan Sintua bersama dengan keluarga, jemaat, dan saudara-saudara jemaat kami yang ada di tempat lain. Oleh kuasa kebesaran Engkau Kristus Yesus, lakukan sesuatu dan biarlah Tuhan Engkau meletakkan tangan-Mu di atas kepala dari saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit pada hari ini, COVID-19. Engkau angkat Tuhan melalui kemurahan-Mu. Engkau angkat Tuhan sakit penyakit mereka melalui belas kasih-Mu. Engkau angkat Tuhan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka melalui air mata kami masing-masing. Seluruh jemaat kami HKBP Teladan yang Engkau kasih, kami percaya Bapa di surga, hasil pemeriksaan mereka di hari-hari yang akan datang akan menjadi hasil yang menggembirakan bagi seluruh jemaat. Bapa dalam surga, dalam hal menjalani PPKM ini, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan perlindungan dan pemberkatan Tuhan sempurna bagi mereka. Tuhan senantiasa menjagai mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Tuhan senantiasa memberikan pengharapan sukacita bagi mereka. Dan Tuhan juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami yakin Tuhan segala sesuatu tercukupi oleh Engkau. Dan biarlah kami melakukan pekerjaan kami dengan disiplin dan juga dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa, permohonan, persembahan, dan ucapan syukur kami pada hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.